Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari pelatihan mandiri pada topik 1 di modul 1-5 tentang Merdeka Mengajar. Apa saja itu? Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menyamakan pendidikan anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita. Kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Mengingat bahwa murid-murid kita akan menjadi masyarakat masa depan. Sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada pencapaian hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Jadi sebagai guru kita harus mengenal konsep pendidikan itu seperti apa, sehingga ke depan kita bisa mengajarkan murid apa itu pendidikan seperti apa sih yang dimau oleh Ki Hajar Dewantara, khususnya untuk generasi kita saat ini. Kemudian mendidik dan mengajar, ini terdapat pada modul 2. Pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Penggabungan istilah tersebut dapat mengaburkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik, sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. Apa itu? Yaitu slogannya ing ngarsa sung tuladha ing madya mangan karsa dan tuturi handayani. Maksudnya apa? Ing ngarsa sung tuladha yaitu seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik bagi murid. Kemudian ing madya mangun karsa artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-murid yang bukan orang yang melemahkan semangat. Jadi harus bisa membangun karakter murid. Kemudian tuturi handayani yaitu guru haruslah memberikan dorongan gitu ya, agar murid-murid menjadi orang yang mandiri, orang-orang yang merdeka, tumbuh, berkembang secara maksimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berdaya tempat persamaan benih-benih kebudayaan, budaya yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Jadi mendidik dan mengajar itu adalah satu kesatuan yang harus tidak terpisahkan dari seorang guru. Seorang guru harus mengajarkan apa yang harus menjadi pengetahuan murid dan mendidik murid untuk membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada modul ketiga
mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Maksudnya di sini yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu maksudnya ada dua, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman. Lalu bagaimana kita menghubungkan dasar pendidikan murid dengan kodrat alam dan zaman? Kita pahami dulu, kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Jadi kekuatan alam di sekolah tersebut berada di mana bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk murid. Misalkan murid yang berada di lingkungan pantai otomatis berbeda dengan murid yang berada di pegunungan. Seperti itu. Kemudian sementara kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang mana misalkan siswa senang dengan TikTok, siswa senang dengan kemajuan zaman terutama di bidang teknologi yang memang tidak bisa kita bendung, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut, tapi dengan pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran yang kita terapkan gitu. Kemudian ada asas trikon yaitu continue, convergent, dan konsentris ya. Continue itu pendidikan yang berkelanjutan, convergent itu kita bisa melihat dari pendidikan orang lain, baik guru lain, misalkan itu intergen internal atau konvergen yang eksternal, misal belajar dari pendidikan dari negara lain. Kemudian konsentris kita terapkan ya sesuai dengan kebutuhan murid kita di lingkungan kita. Misalkan kita boleh belajar misalkan murid di pantai, misalkan mau belajar dari lingkungan yang lain silahkan, asalkan nanti disesuaikan dengan lingkungan di sekolahnya, atau sampai ke luar negeri pun tidak masalah. Tapi jangan lupa untuk dengan kodrat alam tadi yang kita miliki, gitu ya, yang sekolah miliki, yang sumber daya sekolah kita miliki. Kemudian penerapannya di kelas agar kita dapat memahami tujuan dan asas pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Kemudian pada modul berikutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ini terdapat pada modul keempat, yaitu budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau yang disebut dengan afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Misalnya seorang yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau bahkan ia merasa terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Contoh paling sederhana adalah ketika murid ya melihat ada uang tertinggal di meja temannya, dia tidak mengambilnya tapi bisa jadi mengamankannya. Kemudian ketika temannya sudah datang, yang hak diberikan ke temannya, gitu ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Jadi kita sebagai guru harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua, karena memang keluarga adalah tempat terbaik bagi anak untuk melatih budi pekerti atau karakter anak tersebut, murid ya. Jadi jangan mengesampingkan orang tua. Jadi kalau ada apa-apa silakan kita komunikasi untuk kebaikan murid. Kemudian
Yang terakhir itu ada teori konvergensi, yaitu ini berdasarkan dua teori, yaitu yang pertama ada teori tabula rasa, yaitu beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan mengetahui dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua teori negatif, yang mana beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dua teori ini dikenal dengan sebagai aliran gaya pendidikan ini tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara menganggapnya mutlak atau suatu kebenaran, tapi Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan yang baru dengan menggabungkan atau menginterpretasikan kedua teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi ini tadi. Jadi anak itu bukan kosong, juga bukan penuh, tapi anak itu sudah mempunyai garis yang sama-sama yang bisa disebut itu bakat alami dari anak. Tugas kita adalah mempertebal apa yang sudah menjadi potensi atau garis dari anak tersebut gitu ya Bapak Ibu Guru. Kemudian modul yang terakhir, modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yaitu kompetisi abad ke-21 ini menjadikan kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan gitu ya. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya serta bimbingan Tuhan. Jadi menimbulkan rasa ingin belajar. Tantangannya di situ ya Bapak Ibu Guru, bahwa ke depan itu sungguh teknologi luar biasa. Murid kita jangan sampai ketinggalan teknologi, tapi tidak lupa dengan kebudayaan kita. Maka yang kita perlu tanamkan adalah kebudayaan kita yang harus dipertahankan dengan semangat-semangat yang perlu ditanamkan, sehingga rasa keingintahuan, kerja keras, jujur, dan lain-lain hal-hal positif itu dapat berjalan seiring, sehingga tantangan apapun ke depan murid kita yang ke depan akan menjadi seorang penerus bangsa, menjadi seorang pemimpin di suatu masa mendatang, akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa tadi ya, yang sudah saya jelaskan untuk itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, ya, perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan belajar yang optimal bagi murid. Ya, tadi saya contohkan di modul sebelumnya bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, kita mempunyai stakeholder dalam komunitas sekolah, bagaimana kita bisa menciptakan kerjasama yang epic antar stakeholder sehingga bisa membentuk karakter murid yang baik, yang bisa menjawab tantangan masa depan. Gitu ya Bapak Ibu Guru, sekilas tentang apa itu kurikulum merdeka yang diharapkan, sehingga murid itu dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan merasa bahagia. Terima kasih dari Bapak Ibu Guru semua yang sudah mau mampir ke sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.